Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Bayu Prasetya. Nah, di video ini aku mau ngebahas mengenai topik yang mungkin pernah kalian alami sebelumnya, yaitu salah jurusan. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin konten. Oke, thank you. Nah, langsung aja ya, salah jurusan. Di sini siapa sih yang pernah ngerasain kalian salah jurusan? Siapa yang pernah ngerasain kalau kalian gak cocok di jurusan ini? Atau kesulitan ketika menyesuaikan dengan jurusan tersebut? Nah, aku mau cerita berdasarkan pengalamanku sendiri sih. Aku juga pernah ngerasa salah jurusan. Jadi pas awal-awal nih, cerita ya aku. Jadi pas awal-awal kan sebenarnya aku pengen masuk ke pendidikan bahasa Indonesia. Oh ya, sebelum itu aku mau ceritain backgroundku dulu. Jadi backgroundku itu SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, tapi masuk ke jurusan Sastra Indonesia. Salah jurusan? Ya, aku ngerasa salah jurusan ketika awal-awal. Jadi pas masuk jurusan Sastra Indonesia ternyata di jurusan Sastra Indonesia kok kayak gini ya. Dulu aku ngerasa bahasa Indonesia pasti gampang dipelajarin. Dan itu udah basic kan, kita setiap hari komunikasi pakai bahasa Indonesia. Ternyata setelah aku masuk ke jurusan Sastra Indonesia, bahasa Indonesia nggak segampang yang aku bayangin. Ternyata lebih rumit dan lebih banyak seluk-beluknya yang harus kita pelajarin gitu. Jadi kalau misalkan kalian bilang bahasa Indonesia itu gampang, sini coba masuk jurusan Sastra Indonesia dulu, biar kalian ngerasain yang katanya gampang itu gimana. Oke, jadi aku pernah ngerasain salah jurusan pas awal-awal. Jadi kayak aku kesulitan banget ya. Dan aku itu orangnya bukan yang sastra banget gitu ya. Jadi misalkan kalian nanya, aku suka baca novel, aku suka baca buku atau enggak, sebenarnya ya enggak suka-suka banget sih. Tapi ya alhamdulillah, ya udah lumayan rutin lah gitu. Tapi kalau misalkan kalian suka atau aku punya bakat di bidang sastra, kayaknya enggak juga sih. Jadi aku pas awal-awal ngerasa salah jurusan, aku pengen masuk jurusan yang lain gitu. Ya ampun, aku pengen pindah kuliah, bisa nggak sih? Aku pernah kepikiran pindah jurusan di semester kedua gitu. Aku kepikiran, bisa nggak sih? Soalnya kan aku juga pernah kepo-kepo juga ya, nanya-nanya. Katanya ada yang bilang pindah jurusan di satu kampus itu bisa. Yang penting akreditasinya masih sama-sama. Misal B berarti dia harus B gitu. Jadi aku pernah cari-cari informasi bisa, tapi ya udah sih, aku akhirnya udah aku lewatin semester 1. Terus di semester 2 karena ada SBMPTN dan aku masih ngerasa diriku salah jurusan, udah aku coba lagi SBMPTN di semester kedua. Dan alhamdulillah lolos ya SBMPTN-nya. Tapi lolos di pilihan ketiga. Ternyata akhirnya nggak aku ambil, dan ya udah, mungkin jalanku di Sastra Indonesia. Tapi sebenarnya aku masih ngerasa lagi, emang iya ya jurusanku udah tepat gitu. Terus ya udah aku jalanin ya di semester 3, masuk semester 3 kan. Aku jalanin sampai ke semester 4. Dan ternyata di semester 4 aku nyoba lagi salah satu, hasilnya aku nggak mau ngasih tahu ke kalian. Tapi akhirnya nggak jadi pindah ya di tahun kedua. Dan aku ngerasa ketika aku salah jurusan, sebenarnya bukan jurusannya yang salah sih, jurusannya nggak salah apa-apa. Ya tinggal kita mau atau enggak gitu. Jadi kan gini, kalian kuliah, misal nih, kalian SBMPTN atau SNMPTN. Kalian milih karena apa coba? Kalian milih sendiri atau dipilihin orang tua, atau dipilihin teman, atau ngikut-ngikut teman, atau ngikut-ngikut pacar coba? Kalau misalkan kalian milih sendiri, berarti itu kan kesadaranmu gitu. Berarti itu kesadaran kita. Berarti ya udah, kita harus tanggung jawab sama apa yang udah kita pilih kayak gitu. Jadi ketika aku ngerasa salah jurusan, ada satu tanggung jawab besar di dalam diriku. Aku harus belajar ekstra, dan ketika aku punya passion lain, aku bisa ngembangin passion tersebut
tanpa aku harus keluar dari jurusan sastra Indonesia. Aku bisa ngembangin keduanya. Jadi aku dapat ilmu baru di sastra Indonesia dan aku masih bisa juga ngembangin passionku di bidang lain kayak gitu. Aku jadi semakin yakin dan ngerasa kalau ternyata aku nggak salah jurusan. Itu ketika aku mendapatkan berbagai achievement ya selama kuliah. Dan mungkin hal ini nggak bisa aku dapetin ketika aku nggak masuk jurusan sastra Indonesia. Dan itu yang meyakinkan diriku bahwa aku nggak salah jurusan. Dan ternyata setelah melalui proses ternyata banyak banget hal yang bisa aku dapetin melalui jurusan sastra Indonesia. Dan aku nggak bayangin ya ketika dulu aku jadi pindah atau mungkin aku kuliah di jurusan lain, aku bisa dapetin ilmu ini atau enggak. Contohnya itu jurnalistik, terus kemampuan berbahasa ya. Terus juga aku jadi tahu, oh gimana sih cara ketika aku berbicara di depan umum yang baik itu kayak gimana. Terus cara nulis berita yang baik itu gimana. Terus ketika aku berkomunikasi dengan orang yang lebih tua itu kayak gimana. Penggunaan tata bahasa secara tulis, secara lisan, aku jadi tahu gimana. Aku udah nikmatin semua prosesnya, aku udah enjoy. Dan itu pilihanku, bukan pilihan orang lain, bukan pilihan temanku, bukan pilihan pacarku. Sastra Indonesia itu pilihanku sendiri. Meskipun ya awal-awal emang ngerasa berat banget sih bahwa aku jurusan sastra Indonesia ya. Mau jadi apa sih gitu. Jadi itu yang di pikiran banyak orang sih. Termasuk ya orang-orang saudara-saudara gitulah, jurusan sastra Indonesia mau jadi apa sih gitu. Karena kalian belum masuk ke jurusan sastra Indonesia, jadi kalian nggak tahu. Dan setelah aku masuk ke jurusan sastra Indonesia ya udah, aku bisa enjoy, aku bisa dapetin ini itu yang mungkin nggak bisa didapetin oleh orang lain. Dan mungkin buat kalian yang dulu pernah ngapain sih Bayu ambil jurusan sastra Indonesia, ya bukannya gimana aku seenggaknya sampai di detik ini seenggaknya udah adalah beberapa pencapaian yang aku raih karena aku masuk di jurusan sastra Indonesia. Jadi buat kalian yang pernah ngerasa salah jurusan, misalkan kalian gak yakin, udah kalian SBMPTN lagi gak apa-apa. Kalian coba lagi gak apa-apa, terserah kalian. Gak ada yang larang. Tapi kan balik lagi, ini pilihan kalian sendiri kan. Kecuali ini pilihan orang tua, pilihan pacar kalian. Itu baru kalian, terserah lah, kalian nolak lah. Kalian langsung aja keluar, cabut juga gak apa-apa. Kalau misalkan itu bukan pilihan kalian sendiri ya. Tapi kalau misalkan itu pilihan kalian, ya udah berarti kalian harus tanggung jawab. Dan aku juga bangga ya sama prodiku sendiri, dapat banyak banget hal dari jurusan sastra Indonesia. Dan pas awal-awal ya emang kayak gitu sih, berat. Tapi makin lama aku sadar bahwa sastra Indonesia itu jalanku. Dan aku belum tentu dapetin apa yang aku dapetin ini di jurusan lain. Tapi belum tentu juga ketika aku ada di jurusan lain mungkin aku bisa melebihi sekarang, atau bahkan aku tidak bisa seperti sekarang. Pokoknya tinggal kalian yakinin diri kalian, kalian sendiri yang milih, kalian yang punya tanggung jawab. Jadi kalian bertanggung jawab sama pilihan kalian sendiri. Itu aja dari aku sih buat kalian mungkin maba-maba ya, atau yang mau kuliah. Kalau misalkan kalian ngerasa salah jurusan, yaudah kalian coba dulu tekunin. Kalau misalkan kalian udah nggak enjoy, yaudah kalian cabut aja, nggak ada paksaan gitu. Jadi itu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sorry kalau misalkan cerita kali ini agak ngelantur atau mungkin nggak jelas, lompat-lompat atau gimana. Ini jangan bosan terus buat nonton channel YouTubeku. Jangan lupa follow juga Instagramku @_Bayu Prasetya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.